Terima kasih atas kesediaannya masih mengikuti kumpulan pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki materi baru di modul 5 tentang kesejahteraan sosial ya. Jadi kita akan membahas atau belajar mengenai disabilitas. Jadi kan ngetos disabilitas, Bu? Ada yang tahu? Apa ayo? Nah, saya jelaskan ya, disabilitas itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari kita sering sebut dengan cacat ya, atau orang dalam kondisi cacat atau disabil atau disfungsi. Nah, disabilitas sendiri kalau di lingkungan kita itu ada beberapa kriteria, Bu ya. Satu, disabilitas ringan atau cacat ringan, misalnya tangan kanan atau salah satu kakinya mengalami kecacatan misalnya, tapi masih bisa beraktivitas, tidak bergantung dengan orang lain, kadang malah bisa bekerja. Kemudian yang kedua adalah disabilitas ringan ya, kategori ringan. Jadi kita kategori ringan dan kemudian disabilitas dengan kategori berat. Kategori berat misalnya seluruh anggota tubuhnya tidak bisa berfungsi ya, dan bahkan tidak bisa berbicara, tapi bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ini beberapa jenis kecacatan atau disabilitas di lingkungan kita. Nah, alhamdulillah di kelompok ini tidak ada yang punya anak disabilitas, tetapi sebagai masyarakat ya, kita punya kewajiban untuk ikut empati. Empati itu peka, Bu ya, peka terhadap lingkungan atau masyarakat atau anggota masyarakat yang mempunyai kondisi tersebut. Perlu saya jelaskan, Bu, bahwa disabilitas mempunyai pengertian setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik ya, tadi yang saya sebutkan tangan, kakinya, kemudian intelektual itu artinya ngapunten nggih, kalau di masyarakat kita sebut dengan idiot atau sejenisnya. Kemudian mental ya. Mental itu jadi mentalnya ada keterbelakangan. Kemudian sensorik itu misalnya penglihatan ya, kemudian indera perasanya dalam waktu yang cukup lama ya, dan tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Nah, yang seperti ini ya, kita sebagai warga masyarakat ya, berkewajiban untuk ikut peduli terhadap masyarakat manusia dalam kondisi tersebut. Nah, kita kemarin sudah nonton video tentang getun anak istimewa, Bu ya. Ada yang bisa bercerita mengenai video itu, Bu? Nah, silakan Bu, cerita Bu, misalnya apa? Ya, getun dalam kondisi keterbatasan fisik tetap bisa beraktivitas dan tidak bergantung kepada orang lain ya. Oke. Ada yang lain, Bu? Nah, jadi dalam film tersebut bisa disimpulkan bahwa orang dalam kondisi keterbatasan fisik ya, belum tentu dia secara mental menjadi drop mentalnya atau kemudian bergantung kepada orang lain. Salah satu contoh tokoh getun dalam video itu, dalam film itu menunjukkan bahwa semangat orang yang dalam keterbatasan fisik pun ya mempunyai hak yang sama dengan manusia yang lain. Bahkan pemerintah, Bu ya, sangat perhatian dan peduli sekali dengan orang dalam kondisi istimewa atau dalam kondisi difabel
di kota kita di Jepara sudah banyak perusahaan yang sudah menerapkan bahwa dalam Undang-Undang Tenaga Kerja SDM atau manusia dalam kondisi difabel itu mempunyai hak 1% dari seluruh jumlah SDM atau tenaga kerja di pabrik. Jadi seperti di Jepara itu ada pabrik Sami misalnya, itu sudah menerapkan aturan tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ya? Makanya